Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih teman-teman ngerasa kata-kata itu bisa jadi semacam sihir? Ada kata-kata yang kalau kita dengar bisa bikin semangat kita meledak. Ada juga kata-kata yang sekali dengar aja langsung bisa menenangkan hati yang lagi kusut. Begitulah kekuatan kata. Dan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata-kata itu hidup dalam bentuk syair. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang kadang orang anggap remeh, tapi ternyata dalam sejarah Islam punya peran yang luar biasa besar, syair yang dibaca oleh Rasulullah. Teman-teman, dalam budaya Arab zaman dulu, syair itu bukan cuma buat senang-senang di kafe malam. Syair itu adalah senjata. Senjata untuk membela kehormatan, untuk membakar semangat, untuk mengobarkan kebenaran. Tapi pertanyaannya, Rasulullah itu kan manusia yang paling agung. Apakah beliau ikut-ikutan bersyair seperti penyair Arab lainnya? Apakah Rasulullah juga suka membaca bait-bait puisi? Jawabannya, iya, tapi dengan caranya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang bukan penyair. Allah Ta'ala sendiri tegaskan dalam Al-Quran, Surat Yasin ayat 69. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain, hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Rasulullah bukan penyair, tapi dalam beberapa momen beliau mengutip syair, dan biasanya syair itu beliau baca untuk menguatkan hati para sahabat, menguatkan diri sendiri, dan mengingatkan akan nikmat Allah. Oh ya teman-teman, kalau kalian merasa konten kayak gini bermanfaat, jangan lupa ya untuk support channel ini dengan klik like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe supaya kita bisa terus sama-sama belajar dan menghidupkan sejarah Islam. Jangan lupa juga tinggalkan komentar di bawah, kira-kira tema apa lagi yang kalian pengen kita bahas bareng. Salah satu syair yang pernah Rasulullah bacakan adalah bait dari Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Saat menggali parit di perang Khandaq, kondisi super berat, dingin, lapar, bahaya ada di depan mata, Rasulullah membaca, "Ya Allah, tanpamu kami takkan mendapatkan petunjuk, kami takkan bisa bersedekah, dan takkan bisa salat." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Coba bayangin suasana saat itu. Tangan-tangan mereka luka karena menggali, tubuh mereka menggigil, dan di tengah beratnya ujian, Rasulullah menguatkan mereka dengan kata-kata yang mengingatkan pada Allah. Kalau kita lihat lagi, dalam riwayat lain dari Al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhu disebutkan, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau menggali parit di perang Khandaq, beliau sambil membaca syair, 'Ya Allah, seandainya bukan karena Engkau, kami tidak akan mendapat petunjuk, tidak akan bersedekah, dan tidak akan salat." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Subhanallah, betapa Rasulullah tahu kadang manusia butuh kata-kata, bukan untuk berandai-andai, tapi untuk mengokohkan hati. Dan yang menarik, Rasulullah nggak pernah asal bicara. Kalau syair itu membawa kebaikan, beliau sampaikan. Kalau syair itu mengandung dusta, keangkuhan, atau mengajak kepada kesesatan, Rasulullah menjauhinya. Hukum asal syair itu mubah. Kalau isinya baik, maka baik. Kalau buruk, maka buruk. Itu yang dijelaskan para ulama seperti Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarh Sahih Muslim. Islam itu enggak menolak seni, Islam menghargai seni, tapi Islam memberi kita filter, bukan soal bentuknya, tapi soal isi yang dibawanya. Dan tahukah teman-teman, Rasulullah bahkan punya sahabat yang tugasnya membela beliau dengan syair. Namanya Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Hasan ini, kalau bahasa kita sekarang kayak juru bicara Rasulullah di medan seni, kata-kata Hasan tajam, menohok musuh-musuh Islam. Ada kisah luar biasa tentang Hasan bin Sabit. Pada suatu hari, orang-orang Quraisy mulai menyerang Rasulullah dengan syair-syair hinaan. Bayangkan, hinaan itu menyebar di pasar-pasar, di jalan-jalan, di pertemuan-pertemuan. Mereka ingin menjatuhkan citra Rasulullah di mata dunia. Rasulullah tidak membalas dengan hinaan, tidak pula dengan kemarahan. Beliau meminta Hasan bin Sabit untuk berdiri dan membela Islam dengan syairnya. Dan Hasan, dengan kecerdasan dan ketajaman lidahnya, membalik semua hinaan itu.
Ia menjawab mereka dengan bait-bait pujian kepada Rasulullah, sekaligus memukul telak kehormatan para musuh Islam. Bahkan Rasulullah bersabda, "Bela aku, wahai Hasan, karena Jibril bersamamu." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Bayangkan, Jibril alaihi salam mendukung Hasan saat ia membela Nabi dengan syair. Apalagi yang lebih mulia dari itu, syair yang lahir dari iman, jadi senjata kebaikan. Dan itu diajarkan langsung oleh Rasulullah. Bahkan dalam banyak peristiwa, Rasulullah membiarkan para sahabat bersyair dalam acara-acara pernikahan, dalam penyambutan, bahkan di medan jihad. Asal isinya tidak keluar dari nilai-nilai Islam, beliau tersenyum dan kadang ikut menikmati. Seperti saat Rasulullah memasuki Makkah dalam peristiwa Fathu Makkah, kaum muslimin mengangkat suara mereka dengan syair kemenangan, dan Rasulullah membiarkan dengan wajah bersinar penuh syukur kepada Allah. Itulah indahnya Islam. Kita diajarkan bukan sekadar menahan diri, tapi juga menggunakan keindahan kata untuk menebar cahaya. Hari ini, mungkin kita nggak lagi hidup di padang pasir, tapi senjata kata-kata itu tetap relevan. Media sosial, lagu, puisi, bahkan status-status singkat kita, semua itu bisa jadi syair. Tinggal kita pilih, mau jadi syair pembela kebenaran atau malah syair yang menyesatkan. Semoga kita bisa jadi pembela kebenaran, sekecil apapun kata-kata yang kita kirimkan ke dunia ini. Semoga Allah selalu bimbing lidah kita, agar hanya mengalir darinya kata-kata yang menghidupkan jiwa. Teman-teman, setelah tadi kita ngobrol soal syair-syair indah yang pernah dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu momen lain yang terasa begitu manusiawi, namun syarat pelajaran, yakni bagaimana beliau tidur. Kalau syair mencerminkan kelembutan jiwa Rasulullah dalam berbicara, maka cara beliau tidur memperlihatkan ketundukan totalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di saat-saat tubuhnya butuh istirahat. Sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian hendak tidur, hendaklah ia berwudu, sebagaimana wudunya untuk salat." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bayangin teman-teman, saat kita mau tidur, Rasulullah ngajarin kita untuk menyucikan diri, seakan beliau ingin kita menutup hari dengan kondisi terbaik, bersih secara lahir dan batin. Karena siapa tahu, tidur itu adalah langkah terakhir kita di dunia ini. Sederhana, tapi penuh makna dalam. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berbaring di atas sisi kanan tubuhnya. Beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya, seperti yang disampaikan oleh sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Dan sebelum memejamkan mata, Rasulullah membaca doa pendek tapi penuh penyerahan. Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan namamu, ya Allah, aku hidup dan aku mati. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kalimat ini, teman-teman, bukan cuma mantra sebelum tidur. Ini adalah bentuk tawakal, menyerahkan hidup dan mati sepenuhnya kepada Allah. Rasulullah juga mengajarkan kita mengibas tempat tidur sebelum berbaring. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, "Apabila salah seorang di antara kalian hendak tidur di tempat tidurnya, hendaklah ia mengibaskan spray atau alas tidurnya dengan bagian dalam pakaiannya, sebab ia tidak tahu apa yang ada di atasnya." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Mungkin ada debu serangga kecil atau sesuatu yang berbahaya. Ini pelajaran tentang ikhtiar. Kita tetap berusaha menjaga diri sebelum menyerahkan semuanya kepada Allah. Setelah semua itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung tidur. Beliau membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ditiupkan ke kedua telapak tangan lalu diusapkan ke seluruh tubuh. Ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta beliau. Bayangin teman-teman, bagaimana tidurnya Rasulullah penuh dengan doa dan perlindungan, penuh cinta kepada Allah, penuh rasa takut tapi juga penuh harap. Bahkan beliau memotivasi kita untuk tidur lebih awal dan bangun di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam, waktu di mana doa-doa menembus langit tanpa penghalang.
Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah bilang dalam kitab Zadul Ma'ad, tidur di atas lambung kanan adalah lebih bermanfaat bagi jantung. Tidur seperti ini memudahkan seseorang untuk segera bangun dan tidak memberatkan tubuh. Rasulullah bukan sekadar ngajarin kita adab ibadah, teman-teman. Beliau juga ngajarin kita gaya hidup sehat, fisik dan jiwa. Ada satu momen lain yang bikin hati ini bergetar. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa sebelum tidur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menghitung dosa-dosa kecil yang beliau takutkan. Padahal beliau sudah dijamin ampunannya, beliau sudah maksum, bebas dari dosa. Tapi beliau tetap rendah hati, tetap merasa butuh kepada Allah. Itulah bedanya manusia biasa dengan manusia pilihan. Semakin tinggi derajat, semakin rendah hati. Saat malam hari, yang bagi banyak orang adalah waktu untuk lupa diri, justru bagi Rasulullah adalah waktu untuk menguatkan ruhani. Sejenak menutup mata, tapi hati tetap bergantung penuh kepada Allah. Sungguh, tidur dalam sunnah itu bukan sekadar soal posisi atau bacaan. Tidur dalam sunnah itu soal kesadaran bahwa bahkan dalam istirahat sekalipun, kita tetap adalah hamba. Subhanallah, semoga mulai malam ini kita bukan cuma tidur karena capek, tapi tidur karena taat. Kita rebahkan tubuh kita sambil membisikkan doa, Ya Allah, jagalah aku hingga aku bangun dalam iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.